semuanya. Selamat datang di podcast Litusik Politik itu Asik. Saya Danilo Kunau sebagai host. Di sini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu pemilu ramah lingkungan. Di episode kali ini saya bersama Bang Samuel. Halo Bang Samuel. Dandi. Bang Samuel ini salah satu anggota Litusik. Bang Samuel juga mengajar sebagai dosen ilmu politik UKI. Menurut Bapak, bagaimana cara mengatasi dampak spanduk baliho ketika berserakan di jalanan setelah pemilu? Baik Dandi, kalau untuk permasalahan tentang baliho, spanduk dan sebagainya kan kita melihat juga pada aturannya kan belum ada dari KPU sendiri mengenai harus tidak memakai spanduk, banner atau dan sebagainya. Dan itu kan rata-rata semua spanduk, banner itu kan memakai bahan dari plastik ya. Plastik itu kan kita tahu berjuta-juta tahun ya itu akan habis dia baru menyatu sama tanah. Nah, mungkin salah satunya kita lihat harus mulai Indonesia ke arah pemilu yang elektronik ya. Tapi kan mungkin beberapa calon sendiri saya rasa mereka tidak mau ke situ karena peluang untuk kemenangannya akan tidak terlalu signifikan kan. Nah, dan juga kita harus melihat bahwasanya demokrasi itu penting. Tapi apakah demokrasi itu akan berdampak buruk pada lingkungan setelah nanti sejuta tahun yang lagi atau beribu-ribu tahun lagi ya? Itu harus dipikirin sih sebagai beberapa calon tuh apakah akan baik gitu mereka tetap memakai spanduk, banner, terus kita lihat ada bagi-bagi stiker, kadang stiker itu kan juga berbahan plastik ya. Itu harus mulai dipahami untuk berubah gitu loh. Banyak sih kalau kita lihat di kota-kota besar, terutama di DKI ya, di Videotron itu sudah mulai baik ya, mereka kampanye menggunakan Videotron, Negatron. Tapi kan memang lebih murah ya biaya dari spanduk itu kan memang susah juga sih, ada implikasi dampak positif dan negatifnya. Kalau kita pindah ke Videotron akan lebih mahal si kampanye, apalagi kalau dia cuma misalnya caleg DPRD tingkat 2 kota atau kabupaten gitu, terlalu besar kan biayanya. Tapi ya memang harus mulai ditinggalkan sih kampanye-kampanye yang membuat sampah segunung tuh. Kalau dan dilihat di Bantar Gebang tuh, wah, spanduk-spanduk bekas caleg-caleg. Apalagi dulu tahun ini kan pilkada lagi kan, wah lebih banyak lagi ya. Saran saya sih harus mulai dirubah ya sistem itu, dan KPU-nya juga harus bikin aturan sih, nggak bisa hanya dari anggotanya, karena kan kecenderungan orang kita kalau tidak diatur nggak nurun, nggak ada kesadaran diri untuk berubah menjadi lebih baik itu dan lebih sadar dengan lingkungan sendiri gitu. Betul sekali Pak. Tapi menurut Bapak apa langkah efektif untuk mengatasi atau memberikan solusi yang efektif untuk ramah lingkungan? Ya itu balik lagi, dan kalau KP-nya sendiri ngaturnya tegas, itu akan sendirinya si para calon tersebut akan mematuhi itu. Tapi kan susah juga ya. Apa ya kalau dibilang kan pengusaha-pengusaha di bidang spanduk dan banner dan segalanya tuh akan ribut, dan pasti ribut. Kenapa? Tidak akan menghidupkan kewirausahaan kecil, karena itu kan masuk ke UMKM juga ya. Sebagai contoh kita lihat, saya dari sekolah di Bandung ya, saya melihat di sepanjang Jalan Suci itu setiap musim pemilu tuh ramai sekali pembuatan spanduk, banner dan sebagainya. Tapi kan ya pemerintah harus berpikir juga sih langkah yang benar-benar win-win solution. Maksudnya kita menjaga lingkungan, tapi si ekonomi kerakyatannya tetap bertumbuh ya. Mungkin harus dipikirin cara-caranya
oleh pemerintah dan KPU sendiri. Pemerintah ini maksud saya KPU ya. Ya, betul. Dia bikin aturan tegas. Mungkin nggak bisa semua harus berubah ya, dan pelan-pelan ya harus. Nggak bisa. Tahun 2029 harus berubah menjadi kampanye digital loh, nggak mungkin karena itu hal yang terlalu muluk-muluk ya. Mungkin dicanangkan 2034 atau 2039 full kampanye digital. Dan kita kan ngomongin soal apa ya, sampah-sampah bekas pemilu kada atau pileg dan pilpres. Kita belum ngomongin lagi kertas suara. Itu kertas suara itu waduh lebih gila lagi itu sampahnya, dan itu jelas berbahan dasarnya nggak semua kertas, karena kalau kita lihat semua berbahan kertas sih mungkin terurainya cepat ya, saya yakin nggak semua. Tapi ya kembali lagi kita melihat bahwasanya harus diatur gitu loh, sikapnya harus tegas bahwasanya kampanye itu jangan terlalu gila-gilaan bikin spanduknya gitu loh. Gak usah jauh-jauh lah kita, kalau di DKI sendiri itu nggak tahu tuh spanduk kalau kamu jalan itu ke daerah-daerah jalan Panglima Polim gitu semua hilang. Cuman kemana? Semuanya masuk ke Bantar Gebang, jadi segunung. Nah kembali lagi, jadi kalau memang mau itu aturannya harus tegas. Itu sih kalau dari saya ya. Benar sekali Bapak. Bagaimana menurut Bapak peran mahasiswa atau para dosen untuk mewujudkan pemilu ramah lingkungan? Peran sih paling penting ya, kita memilih orangnya dengan yang tepat ya. Ya. Maksudnya yang dengan spanduk yang terlalu banyak justru harusnya jangan kalau dipilih, dia terlalu merusak sekali lingkungan gitu. Sebagai contoh di pemilu 2024 saya open aja ya, saya memilih Once waktu DPR RI gitu. Padahal kalau mau dan dilihat Once tuh nggak ada spanduknya. Once nggak ada sama sekali spanduk, yang ada si A, si B, si C. Tapi kecenderungannya dia bisa menang tetap. Mengapa? Berarti kan tidak, spanduk mungkin ada pengaruh signifikan ya untuk kita ngomong di kelas menengah ke bawah. Tapi untuk kalangan atas saya rasa banyak juga dari Instagram, dari YouTube udah mulai melihat bahwasanya oh ini orang yang mencalonkan diri gitu loh. Kita bisa lihat sebagai contoh juga di pilkada sekarang kan, kalau mau jujur banyak spanduk tuh Ridwan Kamil, Pak Suswono. Kalau kita mau lihat Mas Pram sama gubernur terpilihnya tuh Mas Pram sama Bang Dul, tidak terlalu banyak spanduk-spanduknya di jalan tuh. Kalau mau jujur Ridwan Kamil Suswono wah masif sekali. Termasuk dia juga main di Videotron dan Megatron, dan dia pernah jalan di Sudirman, gede selalu tuh Ridwan Kamil Suswono. Tapi kan at the end nggak menang, tetap menang siapa namanya Mas Pram sama Bang Rano. Walaupun kita juga nggak bisa menafikan ya, ya keterkenalannya Sidul kan pasti menjualnya itu. Nah kembali lagi bahwasannya nggak apa ya, untuk kita sebagai pemilih itu sebenarnya nggak perlu juga memilih karena banyak spanduk dan sebagainya. Mungkin kalau di beberapa daerah bisa, tapi kalau untuk di kota besar tidak terlalu signifikan sih untuk memilih melihat spanduk-spanduk. Nah, dan lagi saya lihat di masalahnya juga sebenarnya di kondisi ya, memang nggak bisa semua. Misalnya kita ngomongin caleg, bisa jujur lah, saya lama di Kalbar, caleg Kalbar aja tuh belum tentu bisa memakai sistem apa namanya pencalekannya memakai sistem elektronik ya. Misalnya dia dari sosial media, saya yakin tuh DPRD Provinsi Kalbar nggak semua punya Instagram. Saya yakin. Kayak contoh juga, saya ambil contoh pada pilkada 2024 ini Bupati Landak terpilih Bu Caroline Margaret tidak terlalu banyak spanduknya. Dia lebih masif main di Instagram. Walaupun kita lihat dia juga seorang incumbent ya. Jadi
memang agak luas, dan kalau mau kita bilang keterpilihan tanpa memakai spanduk, menggunakan alat peraga kampanyenya dari YouTube, Instagram, banyak lah. Nggak bisa memang langsung membalikan, oh harus pindah nih semua nih, nggak bisa. Kita membutuhkan proses tahapan-tahapan dan sebagainya. Tapi saya rasa jika KPU-nya tegas membuat aturan di 2000, misalnya 10 tahun kemudian, 10 tahun lagi lah, 2034, kita murni tanpa ada alat peraga seperti spanduk, banner dan sebagainya, saya rasa sih bisa ya. Tapi mungkin Pulau Jawa dulu pelan-pelan. Di 2034 Pulau Jawa, di 2039 tambah Pulau Sumatera, di 2044 tambah Pulau Kalimantan, di 2000 terus tambah 5, at the end 2054 atau 2000 berapa mungkin semua bisa lepas dari alat peraga kampanyenya seperti spanduk dan sebagainya. Tapi juga memang harus dipikirin, dan nggak semudah itu kalau kita merubah semua menjadi digital, kampanye digital. Terus yang ini gimana yang pengusaha-pengusaha spanduk dan sebagainya, itu harus dipikirin juga. Mana lagi ini kan sekarang pemilu serentak ya, semakin gak makan tuh mereka. Padahal dulu kan pemilu hampir tiap tahun ada tuh. Sekarang kan pemilu di 5 tahunin sekali. Nah, harus dipikirin nih pengusaha-pengusaha spanduk dan ini bagaimana gitu loh. Dan kembali lagi kalau soal untuk memilih ya, kita lihat si kapasitas si calonnya, apakah dia memang pro terhadap lingkungan, pro tidak terlalu banyak spanduknya sehingga menimbulkan sampah yang segunung. Nah, dari situ kita memilih gitu loh. Selain juga kita harus melihat ya, nggak semua soal ramah lingkungan, politik kan luas ya, dan ya nggak semua kalau kamu memilih karena dia ramah lingkungan, ya nggak juga. Kalau nggak bisa kerja ya nggak bisa juga. Tapi itu menjadi sebuah poin bahwasanya nilai plus lah. Oh, si ini tuh tidak terlalu banyak spanduk dan sebagainya gitu loh. Dan lagi kita harus melihat sampah ini kan udah menjadi permasalahan ya. Mau siapapun gubernurnya, siapapun presidennya, sampah ini tuh udah menjadi permasalahan. Pada tahun 2024 ya, anggota Bawaslu sempat membuat wacana untuk bebas di Sulawesi Selatan waktu itu mereka. Untuk bebas dari spanduk, banner, bukan bebas sih, dikecilkan gitu loh, jadi atur. Tapi kembali lagi kan Bawaslu badan pengawas yang membuat rules-nya kan KPU. Nah, kita berharap KPU membuat sebuah terobosan, membuat aturan sehingga kita pemilih juga menjadi aware dengan orang-orang yang pro terhadap lingkungannya, karena demokrasi itu hal paling sehat, dan tapi jangan pernah membuat demokrasi dampaknya itu lingkungan menjadi hancur-hancuran gitu loh. Dan saya ini kita agak meluas lagi ya, dan ya US Amerika kan udah e-vote, kita bisa kok e-vote, tapi tidak mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun enggak, bertahap. Tapi memang pada dasarnya harus e-vote. Satu, dampak kecurangan, dampak lingkungan yang terlalu besar dan sebagainya. Tapi memang harus bertahap ya, pelan-pelan ditingkatkan, dan itu butuh studi juga ya. Setiap keputusan tuh nggak bisa langsung membalikan tangan, nggak bisa, dan harus studi-studi yang panjang baru bisa diterapkan. Saya rasa sih harapan semoga Indonesia di 2054 atau 2059 bisa menggunakan e-vote ya, sehingga kampanye juga menjadi kampanye digital, tidak kampanye di jalanan, maksudnya spanduk tempel dan terus dipahami. Dan yang paling salah itu dari semua pemilihan pilpres, pilkada, pilgub, banyak yang menempelkan ke pohon. Itu aja paling salah itu udah paling kesalahan dan substantif. Nah, itu harusnya masyarakat kita juga, masyarakat tuh melihat misalnya si A dia bikin spanduk di pohon, udah gak usah dipilih. Kalau saran saya ya, kalau saya pribadi gitu, paling gitu sih kalau dari saya.
Terima kasih buat Bang Samuel, materinya sangat luar biasa. Mungkin pembahasan kami sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe channel YouTube Politik Uki, dan juga jangan lupa follow Instagram Politik Uki juga. Itu sih, politik itu asik.